Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Love You 7 Times yang rilis pada tahun 2023 untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Cukong yang memandangi bulan memikirkan Xiang Yun. Begitu juga dengan Xiang Yun yang memandangi bulan memikirkan Cukong. Lalu keesokan harinya akhirnya Qin Wen tahu akan rencana pernikahan putrinya dengan Xiu Ming. Orang tuanya di sana meminta agar Xiang Yun tidak mengorbankan kebahagiaannya ini demi keluarga Lu. Namun Xiang Yun sudah yakin pada pilihannya tersebut. Saat itu sang ayah sebenarnya ingin memberitahukan betapa liciknya Xiu Ming itu. Namun datang Xiu Ming ke sana. Kemudian Qin Wen meminta agar Xiu Ming memikirkan lagi tentang keputusan pernikahan dengan putrinya ini. Namun kedatangan Xiu Ming ke sana untuk melamarnya dan bahkan sudah membawakan mas kawin untuknya. Sehingga Qin Wen bersama istrinya tersebut dengan terpaksa harus menerima akan keputusan itu. Yang dimana pernikahan mereka akan diselenggarakan 10 hari lagi. Di sisi lain, Yingxi pun datang membawa buku teknik pertarungan untuk Zihui agar Zihui tidak terlalu bergantung dengan ilmu sihir, dan siapa sangka Zihui mampu mempelajari itu dengan cepat. Kembali kepada Xiang Yun setelah kepulangan Xiu Ming dari kediamannya, dan ia yang sangat bersedih karena tidak ingin menikah dengan Xiu Ming. Lalu sang ayah meminta Xiang Yun untuk pergi dari kota ini dan menemui Cukong. Bahkan ia akan berusaha untuk menahan Xiu Ming apapun caranya, karena ia tahu kalau Xiu Ming merupakan pangeran yang licik dan tidak pantas menikah dengan putrinya ini. Di sisi lain, Yingxi bersama Zihui melihat sebuah pengumuman tentang pernikahan Xiang Yun, dan mereka tahu kalau Xiang Yun menyetujui pernikahan ini demi keluarga Song miliknya agar tidak dibantai seperti keluarga Lu sebelumnya. Melihat itu, Zihui menjadi khawatir kepada Xiang Yun, dan Yingxi meminta agar Zihui pergi saja membantu Xiang Yun untuk pergi dari kota ini, karena ia tak akan membiarkan Xiang Yun jatuh ke pelukan orang seperti Xiu Ming. Lalu keesokan harinya Qin Wen yang sudah bersiap untuk persidangan di Aula Taiyan, dan ini merupakan kesempatan agar putrinya tidak menikah dengan Xiu Ming. Ia yang sudah sadar selama ini terlalu sibuk hingga jarang meluangkan waktu bersama istrinya, dan di sana mereka mengingat lagi hari di mana pertama mereka bertemu. Akhirnya Qin Wen sudah tiba di Aula Taiyan, dan di sana ia melaporkan tentang kaisar yang sebelumnya sakit karena telah diracuni oleh seseorang, di mana racun itu bisa membuat hilang kesadaran hingga mati, dan yang meracuni kaisar adalah Xiu Ming. Lalu Xiu Ming pun datang dengan menyangkal kalau dirinya adalah pelakunya. Namun Qin Wen yakin kalau apa yang ia katakan merupakan kebenaran dan menantang untuk membuktikan di sana langsung. Seorang tabib istana lalu datang untuk mengujinya, namun ternyata tidak ada racun pada tubuh sang kaisar. Qin Wen yang masih memperdebatkan dengan hasil yang sudah ada itu. Xiu Ming pun langsung membuktikannya dengan meminum air yang sudah terkena rambut kaisar, dan dengan begitu Qin Wen pun dituduh dengan memfitnah Xiu Ming. Hingga pada akhirnya Qin Wen pun meminta agar dirinya dieksekusi mati saja atas kesalahannya, agar pernikahan putrinya itu dengan Xiu Ming dibatalkan. Namun Xiu Ming yang mengetahui rencana Qin Wen ini, ia pun tidak bisa membiarkannya mati dan meminta agar dipenjara lebih dulu untuk dilakukan pemeriksaan. Dengan waktu bersamaan, Xiang Yun juga sudah berhasil keluar dari ibu kota, dan datang juga Zihui ke sana untuk membantunya. Namun seseorang utusan dari Xiu Ming pun datang untuk memberitahukan kalau ayahnya saat ini sedang dipenjara, dan meminta agar Xiang Yun untuk membesuk ayahnya. Seketika Xiang Yun pun teringat akan peringatan ayahnya tentang liciknya Xiu Ming. Namun ia juga tidak bisa mengabaikan orang tuanya begitu saja, dan untuk itu ia pun meminta Zihui untuk segera pergi menemui Cukong.
Di saat itu Qin Wen bersama istrinya telah ditahan untuk sementara, hingga mereka pun yakin kalau Xiang Yun sudah pergi dari kota ini dan akan baik-baik saja. Lalu di sana mereka pun memutuskan untuk melakukan bunuh diri demi kebahagiaan Xiang Yun. Dan ketika Xiang Yun tiba di penjara, ia pun melihat kedua orang tuanya yang sudah tidak bernyawa. Di malam harinya, Xiang Yun yang pingsan langsung ditemani oleh Xiu Ming, dan ketika terbangun ia pun langsung waspada dengan keberadaan Xiu Ming yang berada di sana karena telah membunuh kedua orang tuanya. Xiu Ming pun langsung mengakui kalau ia yang sudah menyingkirkan keluarga Song, namun bukan dirinya yang membunuh kedua orang tuanya itu. Dan Xiang Yun yang mendengarnya pun sudah tidak percaya lagi dengan Xiu Ming katakan. Kembali kepada Zihui bersama Yingxi yang sudah berada di perbatasan dan ingin membantu Cukong di sana. Bahkan tidak hanya mereka berdua, pangeran pertama pun datang ke sana untuk membantunya dalam melawan dan membongkar semua kejahatan yang Xiu Ming lakukan. Di sisi lain, Jin Lian yang masih belum mengetahui keberadaan adiknya, namun perkembangan Zihui sudah ke tahap terjerumus ke dalam cinta, di mana cinta adalah hal yang paling indah di dunia, serta yang paling menyakitkan. Kemudian Zihui sedang mempersiapkan pedang untuk pertarungannya. Yingxi juga datang menemuinya dengan cemas yang mungkin akan terjadi sesuatu kepada Zihui. Sedangkan Cukong dan Xiang Yun terlihat mereka yang sedang memikirkan satu sama lainnya. Lalu akhirnya datang hari di mana pernikahan tiba, dan Xiang Yun sampai hari ini masih memikirkan Cukong. Namun pernikahan tersebut sudah tidak bisa dihentikan lagi. Xiang Yun pada akhirnya sudah tiba di tempat pernikahan akan berlangsung, dan ia pun berharap kalau Cukong tidak datang ke sini karena Xiu Ming sudah membuat persiapan untuk membunuh Cukong. Namun tiba-tiba dalam sebuah serangan tepat sebelum acara dimulai, para tamu yang datang di aula utama ternyata pasukan Cukong. Dan Cukong juga turun datang ke sana karena ia ingin menghentikan pernikahan ini agar kelak tidak menyesal. Dengan melihat Cukong, Xiu Ming tak akan membiarkannya hidup, dan ia pun memerintahkan pasukannya yang sudah ia siapkan untuk memenggal kepala Cukong. Sementara di luar, Zihui dan Yingxi datang untuk membantu, namun mereka justru terkepung pasukan musuh dari segala arah. Ternyata Xiu Ming sudah menyiapkan pasukan tambahan lainnya, sehingga Xiang Yun pun memohon agar Xiu Ming menghentikan ini dengan meminta agar Cukong dibiarkan pergi. Namun sesuai janji, Xiu Ming akan membunuhnya kalau Cukong datang untuk menghentikan pernikahan mereka. Di sana Xiang Yun pun sekali lagi memohon, namun Xiu Ming menolak permintaan itu, yang pada akhirnya Xiang Yun pun menusukkan belati miliknya kepada Xiu Ming. Kemudian Xiu Ming menunjukkan di mana Xiang Yun bisa menusuknya hingga mati, dan di sana ia meminta prajuritnya itu untuk tidak melukai Xiang Yun kalau dirinya mati, namun jangan pernah untuk melepaskan Cukong hidup. Yang pada akhirnya Xiang Yun mengancam dengan nyawanya sendiri, dan dengan begitu Xiu Ming pun terpaksa menghentikan pertarungan ini. Setelah itu Xiang Yun pun mendekati Cukong yang sedang terluka parah, dan di sana ia berharap Cukong yang bisa hidup tenang tanpa dirinya. Lalu Cukong pun mengatakan kalau ia akan pergi dari sana saat ini juga kalau memang Xiang Yun dengan bahagia menikahi Xiu Ming. Kemudian Xiang Yun pun mempertanyakan apakah ada harapan untuk mereka berdua bisa kembali hidup bahagia, dan Cukong pun menunjukkan giok panjang umur yang dulu Xiang Yun berikan, di mana Cukong berjanji akan selalu hidup demi Xiang Yun.
Sedangkan pasukan memanah juga mengepung Zihui dan Yingxi. Lalu ia pun menggunakan kekuatan sihirnya untuk melindungi Yingxi serta mencoba untuk membawanya pergi dari sana. Namun pada akhirnya Yingxi terbunuh karena melindungi dirinya, yang membuatnya marah dan membunuh mereka semua di sana. Dengan kesempatan itu Cukong pun membawa Xiangyun kabur dari sana, dan dengan melihat itu Xiuming pun menjadi kerasukan oleh energi jahat, sehingga ia pun menggunakan anak panahnya untuk membunuh Cukong di sana. Namun Xiangyun yang melihat itu langsung melindunginya. Setelah itu Xiangyun yang masih menyadari kalau ia merupakan seorang dewi. Ia pun baru paham kalau cinta bisa membuat orang sehidup semati. Dan Xiangyun pun meminta agar kematiannya ini sebagai pembayaran hutang atas kematian dari kedua orang tua Cukong. Bahkan dia juga meminta agar Cukong berjanji untuk hidup dengan baik. Kembali ke klan Meluo, terlihat Jin Lian sudah melihat semua yang sudah terjadi, sehingga tak lama lagi batu Nuwa akan segera bisa digunakan, dan ia bisa menemukan keberadaan adiknya, yaitu Yingxi. Xiangyun pada akhirnya kembali ke Istana Langit, dan kakek penjodoh meminta agar Xiangyun mengakhiri perasaan di dunia fana. Lalu Xiangyun pun mengatakan kalau ia merasa perjalanan dunia fana ini begitu menyiksa, dan ia takut ketika Cukong kembali justru memarahinya. Namun kakek penjodoh memintanya untuk tidak perlu khawatir, dan malah mereka menyalahkan semua ini karena Dewa Lian yang telah membuat cerita tersebut. Kemudian Xiangyun pun merasa khawatir dengan keadaan Cukong saat ini, dan Dewi Takdir pun langsung membiarkan Xiangyun melihat kehidupan Cukong di dunia fana, yang dimana rambutnya telah memutih dan merasakan akan kedatangan Xiangyun. Lalu Cukong pun meyakinkan kalau ia sudah hidup dengan baik, dan ia berharap setidaknya bisa melihat Xiangyun kembali untuk terakhir kalinya. Dulunya Xiangyun hanya menganggap cobaan cinta hal yang sepele, hingga ia paham kalau semua ini terikat dengan takdir yang tak bisa dihindari. Hanya dengan mengalaminya ia pun baru tahu tentang semua itu, dan ia pun tak menyangka kalau cinta akan bisa merubah seseorang. Lalu datanglah Dewa Lian menemui mereka dengan memberitahukan kalau Cukong yang di dunia fana sudah meninggal, dan sebentar lagi Cukong akan kembali ke alam langit. Singkatnya Cukong pun akhirnya kembali ke kolam dunia fana. Namun di sana Cukong hanya melewati Xiangyun begitu saja, sehingga Xiangyun pun harus menerima kenyataan kalau Cukong yang di dunia fana tidak seperti Cukong yang berada di alam langit ini. Tak lama kemudian, akhirnya Xiuming juga sudah kembali. Namun saat itu Cukong sudah tidak ada di sana. Ia lalu meminta agar semua bubar dan meminta Xiangyun ini tetap tinggal. Ia pun menanyakan perasaan Xiangyun saat ini dan meminta maaf mewakili Xiuming di dunia fana. Namun bagi Xiangyun, semua ini salah Dewa Lian yang sudah menuliskan ceritanya. Bagi Xiaoming, dirinya dan Xiangyun sudah melewati cobaan bersama dan menganggap dirinya sudah termasuk teman dengan Xiangyun. Hingga datang juga Cukong ke sana yang menyindir Xiaoming dan malah membuat Xiangyun takut berada di sana akan perdebatan mereka berdua. Xiaoming kemudian memberikan penjelasan kepada Cukong kalau yang terjadi bukan atas kehendaknya. Ia juga meminta maaf atas apa yang ia lakukan di dunia fana. Sementara itu Xiangyun juga masih sedang bersedih, hingga membuat kakek penjodoh yang melihatnya menjadi khawatir. Ia tahu kalau Xiangyun masih memikirkan tentang Cukong, dan ia pun menyarankan agar Xiangyun memanfaatkan ini untuk mendekati Cukong, karena ia yakin kalau Cukong memiliki perasaan mendalam kepada Xiangyun. Kemudian Dewa Lian dipanggil untuk menghadap kepada Cukong. Ia pun mempertanyakan tentang janji jalan cerita yang memuaskan kepadanya. Dewa Lian pun menjelaskan kalau ini memang tentang cinta, yang jalan ceritanya memang harus ada senang dan bahagia. Namun ia juga menjelaskan kalau ia hanya menuliskan sebagian besar jalan ceritanya saja, dan mengenai apa yang terjadi secara mendetail itu dilakukan oleh karakter masing-masing yang mungkin memiliki sifat seperti itu. Cukong lalu memikirkan apa yang Dewa Lian katakan, dan ia pun memikirkan apakah Xiangyun benar-benar menyukai dirinya, padahal saat itu Xiangyun juga sedang memikirkannya.
Di sisi lain, Xiuming sedang mengingat akan masa lalunya, di mana dulu Kaisar Langit yang menceritakan tentang Dewi Changhai yang kerasukan dan membunuh para dewa. Dan untuk menghentikannya, Cukong pun mengorbankan jiwanya. Dengan itu 6 alam akhirnya bisa selamat. Namun Xiuming yang paling merasa kehilangan atas Changhai. Dan setelah 3000 tahun ia akhirnya menemukannya lagi, sehingga ia bertekad tidak akan membiarkan Changhai dalam bahaya kembali. Terlihat sampai sekarang Xiang Yun pun masih saja bersedih hingga datang Dewa Lian ke sana untuk menghiburnya. Ia pun menjelaskan cerita yang ia buat semata demi Xiang Yun. Namun di sana Xiang Yun merasa kesal dengan Dewa Lian lakukan. Jia lalu datang dengan mengabarkan kabar bahaya, di mana Yingxi datang untuk mencari Xiang Yun. Oleh karena itu ia meminta Xiang Yun untuk segera kabur dari sini. Lalu Dewa Lian pun meminta agar menyerahkan semuanya ini kepada dirinya. Namun ketika Yingxi datang ke sana, ia malah memberitahukan kemana Xiang Yun kabur. Xiang Yun yang terkepung oleh Yingxi. Ia pun menjelaskan kalau ini semua merupakan rencana dari Dewa Lian. Namun ia berjanji cobaan selanjutnya pasti Yingxi akan menikah dengan Cukong. Yang ternyata saat ini Yingxi sudah tidak peduli lagi pada Cukong. Baginya Zihui lebih baik daripada Cukong. Dan Xiang Yun baru tahu kalau Zihui merupakan batu Nuwa yang dulu Yingxi berikan. Tak lama kemudian, Cukong pun datang ke sana yang langsung menghentikan perkelahian. Dan ia tidak akan membiarkan Xiang Yun ditindas oleh Yingxi. Mendengar hal itu, Yingxi merasa kalau Cukong benar-benar jatuh cinta kepada Xiang Yun. Cukong pun beralasan kalau ia datang untuk menyelamatkan Xiang Yun. Apalagi Xiang Yun yang telah menjadi pasangannya dalam cobaan cinta. Namun ia juga terlalu malu untuk mengakui perasaannya kepada Xiang Yun. Setelah itu, ia pun melaporkan kepada Kaisar Langit tentang perkembangan jiwanya yang pesat setelah cobaan cinta. Kaisar Langit lalu mempertanyakan tentang kinerja Xiang Yun, dan siapa sangka Cukong memujinya di sana. Pengawal dewa lalu melaporkan tentang Xiang Yun yang jiwanya terluka setelah cobaan cinta. Untuk itu Xiang Yun pun dipanggil menghadap Kaisar Langit. Dan di sana Kaisar melihat Xiang Yun yang mirip dengan Dewi Changhai. Oleh karena itu ia ingin memastikan wujud asli dari Xiang Yun. Atas kinerja Xiang Yun dalam membantu Cukong, Kaisar Langit pun akan memberikan penghargaan dengan menjadikan Xiang Yun sebagai asisten pavilion perjodohan, dan dengan begitu akan bisa mendapatkan gaji bulanan. Kabar tentang Xiang Yun yang dipanggil oleh Kaisar pun telah sampai kepada Xiuming, dan ia yang khawatir pun langsung menunggu di pintu keluar. Xiang Yun lalu memberitahukan kalau ia naik jabatan, sehingga kini ia resmi menjadi pekerja di alam langit. Untuk itu Xiuming pun mengajaknya untuk merayakannya, tapi Xiang Yun juga harus menolak karena akan kesibukan yang harus ia jalani. Kemudian Xiuming memeriksa giok Tiangkong yang merupakan giok yang berisikan energi Changhai yang diberikan oleh Changhai kepadanya dulu. Namun anehnya cahaya giok itu semakin gelap. Sementara itu Xiang Yun langsung memberitahukan penghargaan yang ia dapatkan. Tapi setelah itu Dewa Cukong malah langsung memanggilnya, sehingga kakek penjodoh pun tidak bisa berbuat apapun di sana. Xiang Yun kemudian datang ke tempat Cukong berada. Lalu Cukong pun mempertanyakan alasan Xiang Yun mendapatkan penghargaan itu. Tapi Xiang Yun malah memuji dirinya sendiri. Padahal Cukong mengharapkan Xiang Yun berterima kasih kepadanya. Karena kesal akhirnya Xiang Yun pun mengerjainya dan memerintahkannya menyalin sutra hati di sana dengan alasan agar Xiang Yun tidak sombong lagi. Kemudian Cukong pun menurunkan daun-daun bunga di sana yang mengingatkan Xiang Yun akan rumahnya di dunia fana. Hingga keesokan akhirnya Xiang Yun pun sudah selesai mengerjakannya. Namun Cukong masih tidak membiarkan dirinya pergi, sehingga Xiang Yun mempertanyakan alasan kenapa ia dipanggil. Lalu Cukong pun menyinggung tentang kata yang sering Xiang Yun katakan di dunia fana, sehingga Xiang Yun pun sadar kalau Cukong masih mengingat jati dirinya ketika di dunia fana. Sementara itu Jin Lian sedang mengawasi apa yang adiknya lakukan dengan turun ke dunia fana, dan ia merasa adiknya sudah benar-benar jatuh cinta. Terlihat Yingxi pun merasakan kalau ia sedang diawasi oleh seseorang, dan ketika disebutkan nama Jin Luo, tiba-tiba Yingxi merasakan sakit pada dirinya.
Kemudian Jin Lian datang untuk menemui Yingxi, dan di sini Yingxi tidak mengenali siapa Jin Lian itu. Oleh karena itu Jin Lian akan memaksa Jin Luo untuk keluar dari tubuh Yingxi. Dulunya Jin Luo pernah bertemu dengan Yingxi yang tersesat, dan Yingxi pun meminta Jin Luo untuk membantunya kembali pulang. Jin Luo pun menyetujuinya, namun meminta Yingxi untuk memakan buah apel peri yang ia bawa. Tapi setelah itu Jin Luo malah bersembunyi pada tubuh Yingxi. Sedangkan di pavilion perjodohan, semuanya memberikan selamat kepada Xiang Yun. Bahkan Xiu Ming juga datang ke sana untuk memberikan selamat serta ingin membantu dengan kesibukan yang ada. Sebagai asisten perjodohan yang baru, Xiang Yun terus mengawasi pekerjaan orang lain. Tak lama kemudian Cukong juga datang ke sana dengan alasan ingin melihat bagaimana kinerja para dewa, walaupun sebenarnya ingin melihat Xiang Yun di sana. Sehingga suasana di pavilion perjodohan malah menjadi canggung, sehingga kakek penjodoh meminta agar Xiang Yun menemani Cukong. Cukong Kini Jin Lian sudah dibawa kembali ke klan Moluo, dan dia pun memerintahkan adiknya itu untuk mengambil batu nuanya. Saat itu Zihui masih bersedih atas kepergian Yingxi. Ia masih teringat saat terakhir Yingxi sebelum kematiannya. Kemudian ia melihat sosok yang seperti Yingxi di sana. Namun ketika dilihat ternyata itu adalah Jin Luo. Zihui lalu menjelaskan kalau makam yang di belakangnya itu milik istrinya yang merupakan wanita yang sangat baik, dan jika ia kelak mati maka ia ingin dimakamkan di samping makam Yingxi. Kemudian Jin Luo pun mengatakan suatu kalimat yang seharusnya hanya dirinya dan Yingxi ketahui, yang membuat Zihui penasaran identitas dari Jin Luo. Kemudian Jin Luo pun memberitahukan kalau ia datang untuk membunuh Zihui. Bahkan Yingxi sendiri juga sudah ia bunuh sejak dulu kala, yang berarti Yingxi memanglah tidak ada sejak awal. Kemudian Jin Luo pun menyerahkan batu Nua kepada Jin Lian. Namun di sana Jin Luo terlihat sedih atas apa yang ia lakukan kepada Zihui. Kemudian Jin Lian menggunakan batu Nua tersebut dan berdoa untuk kebangkitan kembali Dewi Chang'e yang merupakan kaisar mereka. Dan di saat itu Dewi Takdir merasakan keanehan, sehingga mereka berusaha untuk menahan di sana. Bahkan ia pun meminta bantuan kepada Kaisar Langit untuk membantu mereka. Cukong juga menyadari kalau sebuah ramalan baru sudah datang. Begitu pula dengan Xiu Ming yang merasakan firasat yang buruk dan berniat akan melindungi Xiang Yun. Tiba-tiba Jin Luo memuntahkan darah di sana karena mereka terhubung yang merupakan anak kembar. Jin Lian juga ikut merasakan sakit, dan batu Nua yang digunakan untuk ritual tiba-tiba hancur, sehingga Jin Lian sadar kalau batu itu jantung milik Jin Luo sendiri. Kemudian akhirnya Zihui sudah sadarkan diri, namun dia tidak memiliki ingatan apapun yang sudah terjadi. Cukong lalu mendapatkan laporan dengan yang sudah terjadi. Di saat dia datang, Kaisar Langit langsung menunjukkan ramalan di mana 6 alam akan hancur, yang berarti tak lama lagi Chang'e akan segera bangkit. Cukong sebagai dewa kuno memiliki tanggung jawab melindungi 6 alam. Namun dengan keadaan Cukong saat ini akan berbahaya. Karenanya sang kaisar pun meminta agar Cukong segera melewati cobaan cinta kembali. Tiba-tiba Kaisar Langit jatuh sakit setelah Cukong pergi. Semua ini karena ia menahan serangan dari klan Moluo seorang diri. Namun ia tidak akan membiarkan keadaan ini diketahui oleh orang lain. Di sisi lain, Si Feng yang merasa khawatir jika Jin Lian akan ikut mati bersama dengan Jin Luo. Dan kini satu-satunya cara hanya dengan bertaruh kepada nasib. Dengan Jin Lian pergi ke dunia fana untuk mengikuti cobaan, dan selama itu meminta Si Feng yang menjaga klan Moluo. Kakek penjodoh lalu datang mengabarkan buku takdir untuk cobaan berikutnya sudah hampir jadi. Mendengar hal tersebut, Xiang Yun pun mencoba untuk menolaknya. Namun kakek penjodoh memberitahukan kalau Xiang Yun dan Cukong sangatlah berjodoh. Sehingga ia pun menceritakan asal-usul dari Xiang Yun dulu, di mana jiwa Xiang Yun yang selalu berkeliaran di sana tempat Cukong berada. Padahal jarang ada makhluk yang mau mendekati ke sana. Namun sayangnya Xiang Yun tidak percaya dengan cerita itu, karena seringkali kakek penjodoh menceritakan hal yang berbeda. Namun kakek penjodoh meyakinkan kalau kali ini sungguhan. Di tempat lain, Dewa Lian memberitahukan bagaimana cerita yang sudah ia buat, di mana ceritanya akan dibuat Cukong memiliki penyakit, sehingga ceritanya akan berlangsung dengan cepat.
Tak lama kemudian, Xiuming pun datang ke sana untuk membaca buku dan ia ingin tahu apa efek samping dari melakukan cobaan cinta. Di mana kalau salah satu berkorban untuk yang lainnya, maka jiwa yang berkorban itu akan kembali dengan terluka. Dan hal itu yang menjawab alasan kenapa jiwa Xiangyun sampai saat ini masih terluka, padahal cobaan tersebut sudah selesai. Di saat akan berangkat, Xiangyun kehilangan barangnya. Namun ia malah bertemu dengan Cukong yang sudah menemukan penawar air sungai pelupaan. Namun Xiangyun tidak mengakui kalau itu adalah miliknya. Setelah itu akhirnya di mana Xiangyun dan Cukong pergi untuk melakukan cobaan cinta yang ketiga. Xiangyun pun diminta untuk minum air pelupaan oleh Cukong, sehingga Xiangyun tidak punya pilihan selain meminumnya. Dan Cukong langsung pergi begitu saja tanpa meminumnya seperti Xiangyun. Singkatnya mereka pun sampai di dunia fana. Diperlihatkan saat itu banyak orang yang mati terbantai. Lalu salah satu penjahat yang mati tiba-tiba hidup kembali dan berniat untuk menghabisi ketua sekte Yujian. Di saat itu Xiangyun sedang bersembunyi di dalam lemari yang merupakan putri dari ketua sekte Yujian, dan ia harus melihat ayahnya dibunuh oleh seseorang. Kemudian Xiangyun pun ditemukan oleh orang sekte Shengling yang dipimpin oleh Cukong yang memang datang untuk mencari Xiangyun. Setelah itu anggota sekte Yujian yang tersisa datang ke sana untuk membereskan lokasi. Tak lama kemudian datang seseorang ke sana dan orang itu adalah Xiuming yang datang untuk melihat keadaan. Namun sesampainya di sana ia tidak mendapati Xiangyun. Di sini mereka tak tahu siapa pelaku sebenarnya dan Xiuming menebak kalau pasukan musuh mengincar Xiangyun. Di sini diceritakan kalau Xiuming merupakan kenalan dari ketua sekte Yujian dan juga merupakan teman masa kecil dari Xiangyun. Sedangkan Cukong harus duduk di kursi roda karena dalam menggunakan banyak kekuatan yang membuat Cukong semakin melemah. Di sini Xiangyun ternyata benar memiliki jantung linglong dan selama ini Cukong selalu mencari keberadaan Xiangyun agar tubuhnya sembuh dari penyakitnya hingga akhirnya harus bertemu dalam keadaan seperti ini. Kemudian Qianren yang merupakan ketua farmasi sekte Shengling mengatakan jika jantung Xiangyun bisa berdetak untuk Cukong, maka Cukong akan bisa sembuh dari penyakitnya. Namun Cukong juga hanya memiliki waktu 1 tahun saja untuk membuatnya jatuh cinta, karena itulah satu-satunya cara agar Cukong tetap hidup dan panjang umur. Kabar tentang sekte Shengling yang sudah membawa Xiangyun sudah sampai kepada Xiuming, dan sekte Shengling merupakan sekte tersembunyi yang tidak ada yang tahu siapa nama ketuanya. Sesaat Xiuming yang masih memiliki ingatan ketika menjadi dewa, di mana ia tahu cerita tentang cobaan cinta ketiga yang Dewa Lian tulis, di mana Xiangyun akan mengorbankan dirinya lagi, sehingga ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Lebih baik ia membunuhnya daripada Xiangyun berkorban demi orang lain. Di sini Dewa Lian merasa heran kenapa Xiuming ikut cobaan lagi. Namun ia juga merasa kagum dengan karyanya sendiri karena dua dewa tertinggi yang selalu ikut dalam cerita yang ia buat. Singkatnya setelah 1 bulan, Xiangyun yang masih tinggal di sekte Shengling. Di saat itu ia yang akan mengambil buah dan akan terjatuh. Tiba-tiba datang Cukong ke sana yang langsung menangkapnya. Namun Cukong langsung memarahinya karena apa yang dilakukan oleh Xiangyun selalu berbahaya. Kemudian rapat sekte diadakan kembali dan kali ini Qianmo memberikan laporan tentang yang sudah ia lakukan, di mana ia membahas pejabat yang korupsi dan memberikan uang itu untuk membantu korban. Di dalam perjalanannya, Qianmo juga mendapati banyak anak kecil yang terlantar dan ia juga sudah membawa mereka ke sekte Shengling, sehingga Cukong memintanya agar para anak-anak kecil itu dimasukkan sebagai murid. Tak lama kemudian Xiangyun pun datang ke sana dengan membawakan makanan, namun kue tersebut tampak sudah hancur. Dengan terpaksa Cukong mencoba kue tersebut. Meski tidak enak, namun Cukong tetap memujinya di sana. Karena hal itu Xiangyun meminta diberikan hadiah. Cukong lalu menunjukkan teknik pedangnya di hadapan Xiangyun, dan Xiangyun merasa kalau Cukong ingin menyatakan perasaan. Tiba-tiba Cukong mengambil bunga miliknya dan menunjukkan tarian bunga. Namun Xiangyun telah salah paham dengan yang Cukong lakukan, dengan mengira kalau Cukong telah marah kepada dirinya.
Kemudian Cukong datang ke sana menemui Xiang Yun yang langsung mengusap bekas makanan di bibirnya serta memberikan tusuk rambut yang ia buat bersih seperti kehidupan sebelumnya. Kali ini Cukong bersedia untuk Xiang Yun yang selalu menemaninya. Namun di sana ia juga meminta agar Xiang Yun yang hidup dengan baik ketika dirinya tak berada di sisi Xiang Yun, seolah-olah itu adalah sebuah pesan perpisahan untuk di masa depan. Sementara itu Iblis Hitam merasa kesal karena gagal lagi menghentikan cobaan cinta Cukong, sehingga anak buahnya harus menerima hukuman di sana dan meminta agar jangan sampai hal ini terulang lagi. Orang itu merupakan pemimpin sekte Jinwu yang bernama Wenrui. Wenrui pun menyerang salah satu murid dari sekte Sengling untuk mencari Xiang Yun. Namun dikarenakan tidak mendapatkan informasi apapun, itu pun langsung dibunuh dan dijadikan prajurit mati olehnya. Keesokan harinya Xiang Yun yang membuatkan kue untuk Cukong, dan kali ini kue buatannya sudah layak untuk dimakan. Lalu datang Qian Mo yang mengabarkan tentang serangan Wenrui yang sampai membuat satu desa terbantai dalam semalam, dan karenanya Cukong akan segera pergi untuk memeriksanya. Di saat itu Xiang Yun yang ingin membaca buku farmasi di perpustakaan justru tak sengaja menemukan buku tentang jantung linglong. Hingga akhirnya ia pun tahu apa jantung linglong tersebut dan bagaimana caranya untuk mengobati penyakit yang diderita oleh seseorang. Qian Ren yang melihat buku itu langsung mengambilnya dan memberitahukan kalau itu hanyalah buku biasa. Sedangkan Cukong yang melihat desa yang sudah tak berpenghuni, menurut korban yang selamat, serangan itu berlangsung begitu cepat, dan Qian Mo juga menemukan pelakat milik sekte Jinwu. Di malam harinya, Wenrui pun datang untuk menyerang Xiang Yun dan melihat itu Cukong langsung menghentikannya. Namun meski begitu, Cukong harus terpaksa menggunakan kekuatan jantungnya. Karena hal itu, Cukong pun harus mendapatkan perawatan. Dan di saat itu Xiang Yun pun mendengar orang-orang katakan di mana hanya dirinya lah yang bisa menyelamatkan Cukong. Singkatnya, Wenrui pun akhirnya sudah tiba di hadapan Cukong yang baru sembuh dari sakitnya, sehingga pertarungan pun terjadi. Pertarungan akhirnya terjadi di puncak gunung Dewa Sengling. Tiba-tiba Xiang Yun pun datang membantu Cukong di sana. Xiang Yun lalu melihat tanda hitam pada tangan Wenrui, sehingga ia tahu kalau Wenrui merupakan pelaku yang membunuh orang tuanya. Xiang Yun yang sudah tak mampu lagi untuk membantu Cukong, ia pun memutuskan untuk mengaktifkan kekuatan jantung linglong agar sekali lagi mereka bisa bertarung membalaskan dendam keluarganya. Dengan begini Wenrui pun bisa dikalahkan. Namun Wenrui menggunakan prajuritnya sebagai sumber tenaga. Mereka yang tak bisa membiarkan hal itu dan mencoba untuk menghentikannya. Namun kekuatan Wenrui terlalu kuat untuk mereka, dan akhirnya mereka pun bisa membunuh Wenrui. Di sini Cukong merasa marah karena harus ditolong oleh dewa kecil berkali-kali. Ia pun lalu meminta agar Xiang Yun berjanji hidup dengan baik nantinya. Dan saat ini ia yang tidak ingin jantung linglong milik Xiang Yun diberikan kepada dirinya. Cukong pun meminta agar Xiang Yun tidak menangis atas kepergiannya ini. Dan sekali lagi tragedi sebelumnya terulang kembali. Namun kali ini Cukong yang mati demi Xiang Yun. Namun Xiang Yun yang tak ingin hidup sendirian di dunia fana, ia pun memutuskan untuk mati bersama dengan Cukong dengan semua kenangan indah miliknya. Singkatnya, Cukong pun kembali ke alam langit bersama dengan Dewa Qian. Dan di sana Dewa Qian memberitahukan laporan tentang identitas Wenrui yang merupakan Xiuming yang menyamar. Dan hal itu membuat Cukong merasa terkejut karena kenapa Xiuming ingin membunuh Xiang Yun di cobaan reinkarnasi sebelumnya.
Lalu Dewa Kian melaporkan hasil penyelidikan di mana Xiuming dulunya pernah dijadikan sandra di klan Moluo dan baru kembali ke alam langit setelah kematian Chang Hai. 应该痊愈了，不是因为心悸。 Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit pulang dari ningali film Seotong undur diri dan salam Sundaras.